warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marisa Putri, NIM 19110049, program studi S1 Farmasi semester 2A. Jadi di video kali ini seperti biasa aku bakal jelasin materi-materi yang bermanfaat untuk kita semua. Yaitu materi yang bakal aku bawain pada video kali ini adalah tentang stabilitas obat. Wow, obat. Pasti kalian pada kepo kan, apa sih itu stabilitas obat? Jadi langsung aja kalian tonton videonya, jangan di skip. Kalau di skip nanti kalian nggak tahu apa itu stabilitas obat, oke? Yang pertama, pengertian stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan obat atau produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat atau diproduksi. Identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ada 5. 1. Faktor lingkungan, ada temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, kelembapan. 2. Obat atau eksipien di dalam sediaan, ada ukuran partikel obat dan pH sediaan atau lingkungan. 3. Kontaminasi mikroba. 4. Kontaminasi logam tertinggal. 5. Pembersihan dari wadah. Ketiga, jenis-jenis tadi stabilitas ada 3, yaitu fisika, kimia, dan mikrobiologi. Stabilitas fisika. Stabilitas fisika menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi 1. Estetika farmaseutik, 2. Keseragaman kandungan obat, 3. Laju pelepasan obat. Komposisi fisika itu ada 3, 1. Pembuatan polimorf dan hidrat, 2. Hilangnya keseragaman favorisasi adsorpsi obat, 3. Hilangnya estetika wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Stabilitas fisika memiliki contoh yaitu 1. Formulasi semisolida atau ointment dan suppositoria. Kemungkinan masalah instabilitas fisikanya itu 1. Perubahan dalam ukuran partikel dan konsistensi, 2. Caking or coalescence, 3. Mencair. Efeknya 1. Kehilangan keseragaman kandungan obat, 2. Loss of elegance, 3. Perubahan dalam laju pelepasan obat. 2. Tablets. Kemungkinan masalah instabilitas obatnya perubahan dalam waktu desintegrasi, profil disolusi, kekerasan, penampilan atau lunak dan jelek atau menjadi sangat keras. Efeknya perubahan dalam laju pelepasan obat. 3. Kapsul. Kemungkinan masalah instabilitas fisikanya perubahan dalam penampilan, disolusi, kekuatan. Efeknya perubahan dalam laju pelepasan obat. Lanjut yang kedua adalah stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet atau ekspien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimianya itu ada 3. 1. Hilangnya bahan aktif, 2. Hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna, problema rasa. 3. Terbentuknya produk yang toksis.
Mekanisme degradasi 1. Hidrolisis. Hidrolisis berarti pemisahan oleh air. 2. Oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. 3. Fotolisis berarti dekomposisi oleh cahaya, misalnya sodium nitrofluorida yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpanannya hanya 4 jam. Hubungan antara panjang gelombang dan terkait energi dari beberapa bentuk cahaya itu seperti ini. Fotolisis dicegah dengan 1. Kemasan yang cocok dalam botol berwarna, 2. Outer kardus, 3. Aluminium foil. Route degradasi obatnya itu ada 10. 1. Solvolisis, 2. Oksidasi, 3. Fotolisis, 4. Pirolisis, 5. Dehidrasi, 6. Rasemisasi, 7. Hidrasi, 8. Dekarboksilasi, 9. Inkompatibilitas, 10. Regragement. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. 1. pH, keasaman atau kebasahan. Suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapat aspirasi stabil, maksimum pada pH 2,4 di atas pH 10, laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. 2. Kompleksasi, pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misalnya kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, frokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. 3. Surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat sehingga laju hidrolisis menurun. 4. Keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobal, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. 5. Cahaya dan kelembapan. Cahaya, terutama sinar ultraviolet, meningkatkan fotolisis dan kelembapan meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Stabilitasi obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. 1. Temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. 2. Cahaya. Material sensitif cahaya disimpan di dalam botol berwarna. 3. Kelembapan. Material kemasan dipilih untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. 4. Oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan dan menyisakan ruangan yang sangat kecil di botol di atas produk obat merupakan metode untuk melakukan oksidasi. 5. Agen penangkelat. Agen penangkelat membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegahnya dari dekomposisi oksidatif yang terkalisir, misalnya turunan S-selenemienne, tentratik etik, EDTA, dan garamnya asam sitrat dan asam tentra. 6. Pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok, mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. 3. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubung dengan kekurangannya kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 1. Obat-obat injeksi, 2. Produk obat mata, 3. Produk kosmetika, 4. Alat-alat bedah.
Untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, 1. Merancang wadah yang sesuai. 2. Biasanya menggunakan wadah dosis tunggal. 3. Menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label. 4. Menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Kemasan dan stabilitas. Wadah langsung atau kemasan primer dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Pengemasan dan stabilitas itu kaca tahap terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan. Keterbatasannya: 1. Permukaannya basah. Cara mengatasinya menggunakan kaca borosilikate. 2. Ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari kaca. Cara mengatasinya menggunakan woofers. 3. Memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi. Cara mengatasinya menggunakan kaca berwarna. Permasalahan plastik adalah: 1. Migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya. 2. Transfer uap, lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi. 3. Tercucinya kandungan wadah ke obat. 4. Absorpsi obat atau eksipien oleh plastik. Logam. Beberapa tube campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta. Keterbatasannya: logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Cara mengatasinya menyalut tube dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Perlakuan awal dari tutup pial karet dan penutup dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci. Kelima, uji stabilitas. 1. Studi real time. 2. Studi dipercepat. 3. Uji jangka panjang. 4. Uji dipercepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata saya atau dalam penyebutan kata saya kurang tepat, saya mohon maaf. Buat kalian yang ingin bertanya atau kurang jelas, langsung aja follow Instagram aku di sini dan DM aku, bakal aku jawabin semua pertanyaan kalian. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Goodbye.